Hidup bisa berubah, tapi tidak dengan cara yang nyaman. Nah, tentunya dari materi yang akan saya paparkan kali ini, bahwasanya ini adalah masalah-masalah yang klasik sebenarnya, yang dialami oleh kebanyakan manusia di luaran sana, termasuk saya ataupun bahkan Anda sebagai penonton video YouTube saya. Teman-teman yang saya hormati, selanjutnya akan kita bahas mengenai hal-hal apa saja yang akan kita pelajari untuk merubah hidup kita di masa depan, tentunya yang menjadi lebih baik lagi. Baik, yang pertama adalah masalah utama kita dulu. Masalah utama kita dalam hidup itu ada 3. Yang pertama adalah kita itu yang ini kebanyakan mikir. Berpikir itu baik, tetapi kebanyakan memikirkan sesuatu yang belum jelas di kedepannya itu malah menjadi hal yang harus kita hindari. Tentunya banyak orang di luar sana yang memiliki rasa overthinking ya. Nah, overthinking itu nggak baik sekali teman-teman. Jadi kita bawa santai aja. Nah, selain kita kebanyakan mikir, masalah umum yang terjadi pada manusia kebanyakan adalah kebanyakan nunggu. Jadi terkadang kita itu diem, tetapi kita nggak ngerti kita itu sebenarnya sedang nunggu apa. Nunggu siap, nunggu apapun lah itu jenisnya. Yang jelas kita itu sering menunggu. Ketika ditanya sedang nunggu apa, jawabannya adalah menunggu siap. Nah, tentunya siap yang seperti apa kita pun tidak tahu. Nah, teman-teman, dari video ini nanti kita akan belajar banyak hal, termasuk kebanyakan menunggu itu perlu kita hilangkan. Yang ketiga adalah kebanyakan alasan. Nah, teman-teman semua, alasan-alasan yang klasik di dalam kehidupan kita adalah alasan untuk menolak memulai. Pada intinya seperti itu, menolak memulai. Seperti halnya video ini saya buat sangat sederhana sekali. Karena saya action, saya mulai. Entah nanti kalian suka atau tidak suka dengan video ini, saya memulai. Dengan alasan apapun, saya abaikan itu semua, yang penting saya mulai. Nah, itulah cara untuk menghilangkan alasan-alasan yang tidak berguna sebenarnya. Tentunya kita memulai dengan ini, dengan masalah utama, yaitu 3, kebanyakan alasan. Selanjutnya, kita harus melakukan sesuatu. Yang pertama adalah berhenti menunggu siap. Kenapa kita harus berhenti menunggu siap? Ya karena sampai kapanpun kita itu nggak siap. Sampai kapanpun tidak ada momen yang benar-benar pas untuk memulai sesuatu. Aksi kecil hari ini lebih berharga daripada rencana-rencana yang sempurna. Jadi rencana itu tidak perlu muluk-muluk teman-teman, tidak perlu sempurna juga. Yang penting ada kita eksekusi dan kita mulai aksinya. Nah, kemudian disiplin kecil mengubah hidup. Kita sering memulai dengan semangat, tetapi jarak beberapa waktu kita pun merasa bahwa semua itu sia-sia. Padahal disiplin kecil itu akan mengubah hidup. Kecil, kita mulai dari yang kecil, tidak perlu yang banyak, yang gitu tidak perlu. Mulai dari 30 menit per hari, apapun itu, termasuk olahraga, termasuk apapun membaca, atau apapun lah itu, bermeditasi 30 menit per hari, itu semuanya penting. Lakukan dengan konsisten dan tanpa drama, tentunya tanpa drama. Dan kesalahan anak muda zaman sekarang adalah banyak drama. Selanjutnya, lingkungan menentukan arah teman-teman. Lingkungan salah, tujuan pun ikut salah. Nah, lingkungan itu termasuk ya sekeliling kita, teman-teman kita, keluarga kita. Maka tugas kita itu perlu perlu cerdas dalam memilih lingkungan yang baik, yang sesuai dengan tujuan kita. Kalau cita-cita kita adalah seorang pesepak bola yang handal, maka hubungan kita harus bersama dengan para pemain sepak bola. Kalau kita ingin menjadi pedagang yang sukses misalnya, berarti hubungan kita ya harus berteman dengan
orang-orang yang suka atau orang-orang yang berkecimpung di dunia perdagangan, dan itu mutlak, tidak boleh kita tolerir. Kalau kita pengen sukses tapi hubungan kita sama orang yang suka nongkrong nggak jelas, ya itu akan mempengaruhi kehidupan kita, maka tujuan kita pun ikut salah nantinya. Baik, itu selanjutnya adalah uang itu mengikuti nilai. Nilai apa? Nilai yang ada di dalam diri kalian, di dalam diri saya, di dalam diri kita semua. Nah, uang itu bisa ngikut. Jadi kita itu sebenarnya tidak perlu cari uang, itu tidak perlu. Tinggal kita apa? Sebenarnya uang itu ngikuti diri kita kalau kita itu punya value atau nilai. Nah, supaya kita bisa bisa bernilai, ya satu, kita harus nambah skill kita, keahlian kita tambah. Apapun itu, sesederhana apapun, apa yang ada di dalam diri kamu pasti akan dibutuhkan oleh orang lain, dan itu real, kenyataannya memang seperti itu. Tambah skill, tambah manfaat. Nah, upayakan hidup kita itu senantiasa selalu bermanfaat untuk orang lain. Terus kemudian di yang nomor 3, uang akan menyusul dengan sendirinya. Jadi uang itu akan datang dengan sendirinya. Asalkan apa? Asalkan diri kita punya nilai. Selanjutnya, jangan bandingkan hidup. Kita lihat hasil, bukan proses berdarahnya. Jadi berhentilah melihat kesuksesan kenikmatan orang lain. Karena apa? Yang kita lihat itu semuanya adalah hasil. Sementara proses di balik itu tidak banyak yang tahu. Sehingga ketika kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, maka sesungguhnya kita itu berada dalam kerugian. Mental kita down, semangat kita hancur, dan kita akan menyalahkan banyak hal. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah kesalahan dalam mensikapi kehidupan. Nah teman-teman, tentunya melalui video ini saya pun berbenah, Anda berbenah, dan kita semua berbenah. Kita harus berfokus pada proses yang setiap dalam diri orang-orang yang sukses, proses itu disembunyikan. Yang ditunjukkan cuma suksesnya saja. Maka jangan tertipu. Mereka susah, kita pun sebenarnya juga susah untuk memulainya. Mereka berdarah-darah, dan kita pun sesungguhnya harus siap untuk berdarah-darah. Dan semoga kita ke depannya menjadi lebih baik. Baik, yang selanjutnya adalah menerima masa lalu, teman-teman. Masa lalu itu bukan untuk kita menyerah, tetapi untuk kita melanjutkan. Masa lalu itu sebagai pelajaran. Jangan pernah takut untuk memulai, sedangkan dulu kamu pernah jatuh. Orang yang naik sepeda, yang bisa naik sepeda, tentunya dulu pun juga jatuh. Bayangkan, jika mereka yang bisa naik sepeda pada saat ini yang kita tahu, ketika mereka jatuh dan mereka memutuskan berhenti untuk tidak belajar lagi, apa yang terjadi? Mungkin tidak ada orang yang naik sepeda. Dan akhirnya apa? Trauma masa lalu itu mengunci kehidupan kita di masa depan. Maka lawan itu semua, ayo bangkit kembali, dan kita lanjutkan apa yang sudah kita kejar. Kita lanjutkan. Oke, lakukan hal sulit sekarang agar hidup lebih ringan nantinya. Pernah dengar kata mager ya teman-teman ya? Anak muda yang mager, malas gerak, atau nggak mau ribet lah. Aku tuh orangnya nggak mau ribet. Nah itu pernah dengar yang seperti itu ya. Nah sebenarnya teman-teman, hal seperti itu adalah sifat-sifat yang tidak baik. Tidak baik. Karena apa? Karena sesuatu yang sulit dan kita hindari, kedepannya akan menjadi menumpuk-numpuk. Sehingga kita pun akan terjebak dengan masa depan yang kita tunda di masa yang sekarang. Maka dari itu ambil sesulit apapun itu, kita pelajari, kita selesaikan. Maka hidup nantinya akan lebih ringan karena kita menyelesaikan hal-hal tersulit dalam hidup ini. Selanjutnya sebagai penutup,
hidupmu berubah saat kamu memutuskan hari ini. Yuk, di hari ini saya mengajak kalian semua untuk memulai merubah diri kita menjadi lebih baik lagi, agar kedepannya kita benar-benar bisa menikmati kehidupan ini tanpa ada penyesalan di masa lalu, tanpa ada penyesalan. Terima kasih teman-teman. Kalau kalian suka dengan konten ini, tolong bisa klik like, share, dan komennya untuk membangun channel saya menjadi lebih bermanfaat, dan tentunya saya juga semakin bersemangat untuk membuat video-video yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam sukses selalu.